Seperti ini kita menjawab pertanyaan, apakah lebih murah atau bahkan mungkin untuk membangun Samsung Galaxy Phone dari awal hanya menggunakan AliExpress. Di dalam paket-paket ini terdapat setiap komponen yang dibutuhkan untuk merakit S22 Ultra. Saya menemukan bagian-bagian termurah namun dengan ulasan tertinggi, jadi semoga kita tidak mengalami masalah. Tapi kamu tahu, mungkin saja, apa-apaan ini, ada terlalu banyak bagian di sini. Jadi alasan kami memilih S22 Ultra adalah karena harga rata-rata yang diperbarui sekitar $500 yang ingin kami kalahkan. Tapi, ya, ini semua sangat mahal dan saya akan memberitahu kalian berapa banyak yang kami bayar di akhir. Pertama-tama kita punya kamera belakang. Jadi saya tidak tahu apakah ini benar-benar asli. Mungkin saja, dan mereka datang dengan pelindung yang bagus. Ini cukup mahal dalam hal biaya keseluruhan dari semuanya dan saya harap mereka bekerja dengan baik. Dalam paket ini kita punya S Pen. S Pen sangat murah untuk dibeli, tetapi yang ini mengatakan tidak ada biru, jadi mungkin berarti ini tidak memiliki Bluetooth yang akan sangat menyebalkan. Setelah itu kita punya apa ini? Ini adalah kamera depan. Juga relatif murah dibandingkan dengan yang lain. Kita akan tinggalkan ini di sini. Selanjutnya kita punya yang ini yang ada di dalam kotak, jadi mungkin cukup penting kita akan mengeluarkannya. Dan ini adalah AMOLED LCD. Jadi jelas ini adalah layar. Sekisah akan membukanya dari sudah deranggas PK. Layar-layar ini berkisar dari yang sangat murah hingga sangat mahal. Dan saya tidak pernah punya berhemat pada layar, jadi saya memilih sesuatu yang lebih mahal. Tapi jelas ini juga datang dengan bingkai. Tombol volume, tombol daya, sasis S Pen, tempat S Pen masuk, pipa panas tembaga, dan kita sudah punya perekat di baterai siap digunakan. Semoga ini bagus karena seluruh video ini agak bergantung pada kualitas bingkai dan layar. Jadi Amok tolong lakukan yang terbaik. Oke, di sini kita punya port pengisian daya. Jadi dengan S22 Ultra, semua papan memiliki kode tertentu dan ponsel ini berbeda dari satu wilayah ke wilayah lain. Jadi kamu harus memastikan semua bagian sama dengan bagian papan. Ini jelas memiliki port pengisian daya, pembaca SIM dan ada juga mikrofon dan beberapa komponen lainnya di sini. Tinggalkan saja di sana. Bagian penting lainnya jelas adalah modul pengisian daya nirkabel, speaker juga. Saya beruntung dan menemukan semacam paket all-in-one di AliExpress di mana mereka menyertakan ketiganya dalam satu paket dengan harga sedikit lebih murah daripada jika kamu membelinya sendiri. Di dalam kotak ini kita punya hal terpenting untuk seluruh video ini dan jika ini tidak berfungsi dengan baik, semuanya gagal. Kita tidak bisa melakukannya. Ini jelas motherboard. Ini adalah bagian termahal. Jadi mimpi buruk terburuk saya dengan papan ini adalah apakah mereka telah melakukan pekerjaan padanya atau tidak. Jika itu hanya diambil dari ponsel lainnya dan mereka hanya meninggal luasnya. Dan pada dasarnya mengirimkannya kepada kita, itu luar biasa. Tapi jika mereka telah melakukan perbaikan motherboard, mungkin akan berfungsi sebentar, tapi mungkin tidak akan bertahan selamanya. Langsung saja tidak terlihat seperti mereka melakukannya. Ya, semuanya dia sendiri terlihat. Dan saya berharap ini berfungsi. Sebaik tampilannya, hanya ada sekitar 2 atau 3 bagian yang tersisa, jadi bersabarlah dengan saya. Di sini kita punya baterai. Mari kita periksa. Itu terlihat tidak mengesankan, tapi itu adalah baterai. Kita akan meletakkannya di sana. Itu juga datang dengan segel dan beberapa tab tarik iPhone. Untuk beberapa alasan. Terima kasih saya kira. Dan dalam paket ini kita punya 3 kabel fleksibel yang kita butuhkan untuk menghubungkan papan sub ke papan utama. Dalam paket ini kita punya kaca belakang. Jelas mereka menutupi logo Samsung jadi. Bea cukai tidak mencurinya. Tapi ini adalah kaca belakang yang bagus. Terlihat hampir seperti OEM. Itu hampir semua yang kita butuhkan untuk membangun S22 Ultra ini. Hal pertama yang akan kita pasang sekarang mungkin adalah port pengisian daya. Jadi kita akan mengeluarkannya. Ini masuk seperti ini dan kamu hanya perlu mendorongnya ke tempatnya dan bam. Hal berikutnya yang akan kita pasang adalah baterai. Jadi untuk memasangnya kita jelas harus melepaskan pelindung ini. Sangat bagus bahwa ini datang dengan perekat bawaan. Banyak bagian tidak. Ini adalah baterai kita. Terlihat agak kumuh. Semoga berfungsi dengan baik. Kita akan menekannya di sini seperti itu dan baterai sekarang terpasang. Hal berikutnya yang akan kita pasang adalah otak dari ponsel, motherboard. Tapi untuk melakukannya kita harus melepaskan beberapa pelindung ini. Jadi kita akan melepaskan yang ini dan kita juga akan melepaskan pelindung kamera depan di sini. Nah, sekarang kita bisa mengeluarkan motherboard. Sebelum kita memasangnya, kita biasanya harus memasang kamera ke papan. Jadi kita akan mengambil kamera kita. Selalu sulit mengingat arah mana papan masuk. Jadi kamera saya pikir masuk seperti itu. Kita hanya akan mengklik setiap kamera. Membiarkan penutup ini tetap memungkinkan saya meletakkan jari saya di mana saja dan tidak perlu khawatir. Dan saya tidak membayangkan kabel stiker main Asia mereka ya, karena saya yang tak ingin itu ada di ponsel saya.
Oke, itu bagus. Itu adalah stiker garansi batal. Jadi kita baru saja membatalkan garansi tampaknya. Saya hampir lupa. Sebelum kita bisa memasang motherboard, kita harus memasang speaker earpiece. Jadi sini Oftan, kenapa dia gak datang dengan bayar yang kita pesan? Kita harus memesannya secara terpisah. Jadi kita harus menambahkannya ke total akhir di akhir video. Tapi untuk sekarang, mari kita letakkan ini di sini. Speaker ini juga memiliki skrup aneh. Mereka berbeda dari skrup Samsung lainnya, tapi saya tidak bisa mendapatkannya karena AliExpress hanya menjual paket 100 skrup. Jadi itu adalah yang terpendek yang bisa kita temukan. Dan semoga ini tidak merusak apapun. Ambil skrup keluar. Jadi karena ini bukan ukuran yang tepat, saya tidak akan mengencangkannya sepenuhnya. Saya hanya akan mengencangkannya. Jadi itu pas dan kencang. Itu sebenarnya berjalan cukup baik. Jika kamu bertanya-tanya bagaimana tombol volume dan tombol daya terhubung ke motherboard, ada pad kontak di sini. Dan di bagian belakang motherboard ada beberapa pin di sini. Jadi jika ini tidak sejajar dengan cara apapun, tombol daya dan tombol volume kamu tidak akan berfungsi. Sekarang kita akan meletakkan motherboard di dalam dan terlihat cukup bagus. Ini pas dengan baik. Hanya untuk menjaga agar tetap pas dan memastikan semuanya masuk dan tidak akan bergerak keluar dari tempatnya. Kita akan menghubungkan beberapa konektor seperti konektor S Pen, konektor layar, seperti itu. Dengan papan terpasang, kita sekarang bisa memasang kamera depan. Jadi kita hanya akan melepaskan pelindung di sini dan memasangnya. Samsung biasanya menggunakan lem yang cukup kuat untuk menahannya, tapi kita tidak akan melakukannya kali ini. Jadi percaya atau tidak, kita sebenarnya hampir selesai membangun Samsung Galaxy S22 Ultra ini. Kita hanya punya beberapa komponen lagi. Jadi beberapa komponen terpenting adalah kabel fleksibel ini. Ini pada dasarnya menghubungkan sisi atas ke sisi bawah dan sebaliknya. Kita akan menghubungkannya dan Anda tahu sisi mana yang mana karena tertulis UB, berlangganan ke saluran, dan juga tertulis main, yang berarti papan utama. Kelasnya hubungkan itu dan kita akan menghubungkan kabel fleksibel lainnya. Jadi Anda mungkin memperhatikan bahwa ada dua konektor di setiap sisi papan. Ada satu di sini dan satu di sini. Itu sebenarnya untuk antena 5G, tetapi di Kanada kita tidak mendapatkannya, jadi saya tidak repot-repot membelinya. Selanjutnya kita akan memasang speaker bawah. Jadi speaker bawah terhubung dengan cara yang sama seperti tombol volume dan daya. Anda bisa saja menerapkannya dan seperti seorang chiropractor. Wow, that feels great. Karena Pegasus tidak menggunakan perekat, inilah solusinya. Jadi orang ini punya sedikit potongan di sini. Itu akan menjaga kamera tetap di tempatnya. Jadi kita akan melihatnya di sini juga. Hanya klik dan kemudian skrupnya jelas membantu agar tetap di tempatnya. Nanti kita akan menghubungkannya sekarang. Jika Anda bertanya-tanya apa ini pada dasarnya adalah focus laser. Jadi ketika kamera mengarah ke sesuatu, ini memberitahu mereka seberapa jauh benda itu, sehingga mereka tahu cara memfokuskan. Salah satu hal terakhir yang perlu kita pasang adalah ini. Ini adalah pengisi daya nirkabel dan saya juga percaya ada sensor suhu di sini. Tetapi sebelum kita melakukannya, kita sebenarnya harus menghubungkan baterai karena pelat ini akan menutupi konektor baterai. Jadi kita tuh harus melipat konektor di sini dan kemudian tekan saja. Dan sekarang baterai sudah terhubung sehingga kita bisa melanjutkan dan meletakkannya. Sejujurnya ini berjalan sangat lancar untuk ponsel dengan bagian dari AliExpress, tetapi saya masih sama sekali tidak tahu apakah benda ini bahkan akan menyala. Ada begitu banyaknya komponen di sini yang bisa gagal atau mungkin tidak berfungsi sama sekali. Skrup yang saya beli hanya datang dalam beberapa ukuran dan untuk amannya saya hanya akan menggunakan yang lebih pendek. Yang lebih panjang bisa merusak sesuatu dengan serius. Itu tidak banyak skrup di dalam ponsel Samsung, tetapi sangat menyenangkan bahwa semuanya adalah Philips dan sebagian besar memiliki panjang yang sama. Dan itu adalah skrup terakhir. Jadi sekarang kita bisa melepas pelindung ini dari kamera. Kita akan menghilangkannya satu persatu. Terlihat agak berantakan sedikit dan sudah ada sepotong debu di sana. Hal terakhir yang perlu kita pasang adalah kaca belakang. Dan saya sangat senang bahwa ini datang dengan perekat yang sudah terpasang sebelumnya karena membuat hidup saya jauh lebih mudah. Kita akan mengupas ini seperti itu. Sudah sedikit terlepas tapi tidak apa-apa. Dan sekarang kita akan menyelesaikan ini. AliExpress S22 Ultra. Ini terlihat cukup bagus sejauh ini dan saya hampir lupa. Kita harus memasukkan S Pen. Sedangkan untuk baki SIM saya pikir itu akan datang dengan beberapa bagian lain tetapi tidak. Ponsel ini benar-benar menjengkelkan dalam hal itu. Jadi saya benar-benar berpikir bagian-bagian akan datang dengan bagian lain, tetapi mereka agak pelit pada kita. Dan sekarang saatnya kebenaran. Apakah Samsung Galaxy S22 Ultra buatan AliExpress ini akan berfungsi? Tidak akan bohong teman-teman, saya benar-benar stres sekarang. Dan saya sangat berharap ini berfungsi. Dan langsung saja kita melihat layar yang sangat jelek. Apa-apaan itu? Lihat bezel pada benda ini. Ini menjijikkan, kita akan menekan tombol daya. Tekan dan tahan. Tidak mungkin. Dan kita berada di layar beranda. Anda tahu lah ini video dari Cina karena cuacanya benar-benar mengatakan Beijing. Tetapi ponsel ini tampaknya berfungsi meskipun layarnya sangat jelek. Kita harus melalui dan menguji semuanya dan memastikan semuanya berfungsi sepenuhnya. Tapi sejauh ini baik-baik saja. Begitu untuk mengunci ponsel ini sih kita akan menggunakan aplikasi Device Care dari Samsung.
Ini menguji pada dasarnya semua fungsi ponsel dan sangat menyeluruh. Hasil tes sudah masuknya. Jadi kita memiliki 22 hal yang normal dan 2 hal yang tidak normal. Yang saya tidak tahu apakah saya terkejut. Jadi hal pertama yang tidak normal tentu saja adalah getaran. Ponsel ini tidak bergetar. Motor getaran seharusnya ada di speaker bawah yang kita pasang, tetapi tampaknya tidak berfungsi, yang benar-benar menyebalkan. Hal berikutnya yang tidak normal adalah S Pen. S Pen tidak memiliki Bluetooth, jadi pada dasarnya hanya stylus yang dimuliakan. Ya, misalnya itu masih berfungsi, Anda masih bisa menggunakannya. Anda hanya tidak memiliki Bluetooth, jadi Anda tidak bisa menggunakan tindakan udara atau apapun. Tapi jika Anda dapat US, Anda bisa membeli yang dengan Bluetooth. Sebelum saya memberitahu Anda total biaya semuanya, mari kita bicara tentang perlindungan. Ini adalah Taurus Q3 Air, dan ya, itu selamat dari jatuh berkat kantong udara bawaan. Sebagai seseorang yang memperbaiki ponsel setiap hari, saya telah melihat seperti apa kerusakan sebenarnya, dan casing ini benar-benar dapat mencegahnya. Ini tetap meletus di bagian belakang. Ini memiliki satu cincin MagSafe bawaan yang berfungsi sebagai penyangga dan dapat mengunci ke sudut manapun yang sangat memuaskan. Ini sempurna untuk merekam secara vertikal, menjepit ke tas Anda, atau menempel pada apapun yang magnetis saat Anda bekerja. Tombol-tombolnya sepenuhnya dapat diganti dan datang dalam berbagai warna sehingga Anda dapat menukarnya agar sesuai dengan ponsel Anda atau preferensi Anda. Ada pegangan bertekstur di segi yang mencegah jatuh dan tergelincir, dan setelah menjatuhkan ponsel saya sejuta kali dalam casing ini, sekarang ini adalah favorit saya. Hal yang paling saya suka ini. Ya, saya sering melakukan ini. Klik tautan di deskripsi dan ambil milik Anda sendiri. Kombinasi bagian di AliExpress untuk membangun ponsel ini sulit dan sangat mahal. Motherboard saja harganya $174 Kanada, sementara layar dan seluruh housingnya seharga $96. Bagian-bagian lainnya cukup murah. Dan setelah menambahkan banyak kupon dan mencoba banyak hal untuk menurunkan harga keseluruhan, biaya dari S22 Ultra buatan AliExpress ini adalah $402.72, yang sebenarnya sekitar $100 lebih murah daripada S22 Ultra refurbished rata-rata. Jadi secara keseluruhan saya akan mengatakan ini adalah sukses jika Anda bisa melewati bezel pada layar dan beberapa masalah lain yang kita hadapi. Bagaimanapun teman-teman, terima kasih banyak telah menonton. Saya harap Anda menikmati video ini. Pastikan untuk meninggalkan suka, berlangganan, tekan tombol lonceng itu, dan saya akan meletakkan tautan ke semua yang saya beli. Dan jika Anda dalam video ini di deskripsi, jadi jika Anda ingin melakukannya sendiri, Anda bisa. Damai.